Halo warga nobar yang seperti saya, tiap malam mimpi dapat duit segepok jatuh dari langit, padahal usaha cuman rebahan doang. Kayak apa kabarnya bebuan kaum halo? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang sudah tidak sabar menanti film terbaru si botak yang ini. Wah, sepertinya akan sangat beradrenalin dan brutal ini. Tapi sabar dulu karena kali ini Mang Tobi akan membawakan salah satu film legendaris dari Mamang Jason Statham, si botak yang biasanya baku hantam, tapi di sini dikombo dengan kecerdasan serta kejeniusan. Sebuah film yang cocok banar kesan menemani pian pas lagi nongkrong di WC sambil menghayal tatamu harta karun di higa rumah. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Bank Job. Di awal film, saya akan mengajak warga nobar untuk kembali ke tahun 1971, tepatnya di Sarkemnya Inggris, sebuah tempat penyewaan atlet kuda lumping yang dikelola oleh Samidi. Ini orangnya. Tidak seperti tempat yang sering warga nobar kunjungi, tempat ini lebih spesial karena pelanggannya adalah para anggota DPR dan pejabat negara lainnya. Tapi tanpa mereka sadari, selama ini Samidi selalu merekam kegiatan asyik-asyik mereka semua. Sementara itu, di tempat lain kita akan berkenalan dengan tokoh utama kita, siapa lagi kalau bukan Mang Jason Statham yang di sini kebetulan sedang bernama Terry. Terlihat Mang Terry kini menjalankan bisnis jual beli mobil bekas bernama Yono Garage. Namun, karena beberapa bulan terakhir tidak ada satupun mobil yang laku, ia terpaksa berutang ke pinjol untuk menutup biaya operasional termasuk membayar dua karyawannya, Eddie dan Ingrid. Tapi yang namanya kadada pemasukan, beliau pun tak kunjung bisa membayar tagihan pinjol tersebut. Hingga akhirnya... What are you trying to do to me, eh? Mr. Jessel wants to know when he's getting paid. Any day, I swear, Perky. Not every customer's a satisfied customer. Di tengah keributan itu, mantan Terry yang bernama Siti tiba-tiba mendatanginya. Tujuannya ke sana adalah untuk mengajak berbisnis di mana Terry bisa mendapatkan uang miliaran bahkan triliunan rupiah hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Mendengar probabilitas cuan-cuan-cuan itu, Terry pun sangat tertarik dan Siti mengajak bertemu lagi dengannya nanti malam. Di sisi lain, ternyata pergerakan Samidi sudah diketahui oleh beberapa petinggi badan intelijen Inggris MI6. Samidi yang aslinya berasal dari Amerika kini telah berhasil memperluas jaringan bisnis garam Cinanya hingga ke Inggris. Sehingga ia menjadi buronan internasional paling berbahaya. Apalagi dia telah banyak menghabisi nyawa aparat dan juga menindas orang kulit putih. Are you not charging outrageous rent to my brothers and sisters, Mr. Brown? I always wanted to meet a white man by the name of Brown. Can I bend you to my will? Tapi selama ini ia selalu bebas karena punya foto acikiwir nyaho-nyaho para pejabat yang tengah bermain kuda lumping. Dan satu-satunya cara menangkapnya adalah dengan mengamankan bukti foto para pejabat yang saat ini disimpan Samidi di sebuah deposit box. Perlu warga nobar ketahui bahwa deposit box adalah suatu tempat penyimpanan yang disediakan oleh bank. Tidak ada yang bisa membukanya dengan alasan apapun kecuali si pemiliknya sendiri. Maka dari itu MI6 berencana membocorkan kelemahan bank ke para perampok. Setelah itu mereka bisa menangkap si perampok dan mengambil barang yang mereka butuhkan. Dan misi berbahaya ini akan dipimpin oleh seseorang bernama Tim Everett. Tapi karena namanya susah saya sebut, mari kita panggil saja dia utuh. Ini orangnya. Malam menjelang, Terry yang baru saja sampai di tempat pertemuan langsung diberitahu oleh Siti bahwa ia butuh partner untuk merampok deposit bank terbesar yang ada di Inggris. Ia mengajak Terry karena dulu semasa masih pacaran dengan Siti, Terry pernah merampok tapi tidak pernah merampok bank yang tentu saja resikonya jauh lebih besar.
Karena kebetulan sedang BU, Terry pun langsung mengiyakannya, tak peduli apapun resikonya, yang penting dapur masih ngebul. Mereka pun akhirnya sepakat dan Terry langsung pamit pulang. Assalamualaikum. Thank you. Seperti yang saya dan warga Nobar duga, ternyata Siti adalah orang suruhannya si Utuh. Tapi tanpa mereka sadari, hari berganti terlihat Terry sedang kondangan bersama istri dan 2 anaknya di pernikahan karyawannya Eddie dan Ingrid. Di kesempatan itulah Terry menyempatkan diri untuk mengumpulkan tim lamanya untuk segera memulai misi perampokan tanpa diketahui oleh istrinya. Keesokan harinya, Siti dan Terry mendatangi bank yang akan mereka rampok, yaitu Bank Lloyd. Kebetulan Siti memiliki tabungan dalam bentuk deposit box di sana, sehingga Terry dapat ikut masuk untuk mengamati kondisi sekitar. Nice. Fake. Got a push. Sementara itu, 2 rekan mereka lainnya bertugas mengamati situasi di luar gedung. Secara kebetulan terdapat sebuah ruko yang sedang disewakan dan posisi ruko itu hanya berjarak beberapa meter dari bank yang menjadi target. Dari sini, Terry mendapatkan sebuah ide. Ia mengatakan bahwa mereka bisa merampok Lloyd Bank melalui jalur bawah tanah. Kebetulan Terry memiliki kenalan bernama Bambas, seorang ahli konstruksi yang terbiasa mengerjakan penggalian bawah tanah. Meskipun jarak penggalian kali ini tidak terlalu jauh, Bambas menegaskan bahwa mereka akan membutuhkan banyak peralatan khusus. Di sisi lain, untuk memuluskan penyamaran mereka, Terry kembali menghubungi rekan lamanya yang bernama Singer. Nantinya, Singer akan berpura-pura sebagai pemilik bisnis dari ruko yang akan mereka sewa. Sebelum rencana dimulai, sebagai suami yang bertanggung jawab, Terry meminta izin kepada istrinya bahwa dalam beberapa hari ke depan ia akan bekerja lembur dan demi keamanan sang istri, ia memintanya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Otomatis, istri Terry pun bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Tapi Terry tak mau menjelaskannya dan justru meminta doa dan ridho pada istrinya agar ia bisa pulang dengan selamat sehat walafiat. It's for all of us. For you and the kids. Maybe it'd be a smart thing if you went and stayed with your aunt. In case things turn to custard. Pada saat yang sama, Siti membocorkan seluruh rencana perampokan tersebut kepada si Utuh. Karena itu, sejak awal rencana ini dijalankan, Utuh telah menempatkan 2 agen untuk memantau pergerakan mereka dari kejauhan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, di mana mereka akan memulai aksinya melakukan penggalian untuk mencapai basement Lloyd Bank. Dari perhitungan jarak dan alat yang digunakan, setidaknya dibutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan penggalian itu. Semua rencana tersebut sudah diperhitungkan dengan matang, dan jika selesai tepat waktu, mereka dapat masuk ke bank pada hari libur sehingga dapat bergerak lebih leluasa saat merampok seluruh deposit box. What's going on? Sialnya, masalah muncul saat proses penggalian berlangsung. Alat-alat berat yang mereka gunakan menimbulkan getaran hingga terasa di toko sebelah. Karena merasa curiga, toko sebelah pun melaporkan hal janggal tersebut kepada pihak kepolisian. Good evening. You're working late? Round the clock, officer. Well, if you don't mind, sir. Excuse me. Use the jackhammer down there. We'll try to keep it down, all right? Right. Untung saja, setelah diajak berdamai, polisi itu tidak sampai memeriksa basement toko, sehingga tidak ada yang menduga bahwa mereka sedang menggali terowongan menuju bank. Namun kejadian tersebut membuat mereka sadar bahwa pengawasan dari luar sangat penting.
Terry kemudian meminta salah satu anak buahnya, Dave, untuk bertugas melakukan pemantauan. Kebetulan di seberang bank terdapat sebuah hotel yang memungkinkan Dave mengawasi dengan mudah. I got a good view. All directions. Over. Are you in position, Nightjar? Baker Street. I can see everything really well. Di hari pertamanya mengawasi situasi, Dave langsung melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengamati toko. Siapa lagi kalau bukan si Utuh? Ia pun langsung melaporkan hal ini pada timnya. Berfokus pada Utuh, setelah itu ia kembali mengajak Siti bertemu di sebuah bar. Di momen itu Siti menjelaskan segala rencananya dari awal sampai akhir. Di momen itu juga Siti berterima kasih pada Utuh karena dulu telah membebaskannya saat ketahuan bawa garam Cina. Ditambah lagi sekarang ia mendapat info kelemahan bank. Siti pun bertanya mengapa Utuh hanya minta 1 kotak deposit box saja. Namun belum sempat Utuh menjawab, tiba-tiba Who's that you was talking to? I wasn't. He was trying to chat me up. Right, what are you doing here? You following me? Just wanted a pint. Then enjoy it. Sejak awal Terry sudah mencurigai gerak-gerik Siti, namun ia tidak ingin rencana ini dibatalkan karena ia juga butuh uang. Untuk mengecoh Siti, ia diam-diam mengubah sebagian rencananya dan hasilnya nanti bubuhan pian akan tahu sendiri. Penggalian pun dilanjutkan. Dari atap sebuah gedung, Dave terus melaporkan situasi sekitar melalui walkie-talkie. Tanpa mereka sadari, ternyata percakapan mereka berhasil disadap oleh petugas pemerintah yang bertugas memantau komunikasi kota. Petugas itu pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan temuannya. Sementara itu, para perampok sudah berhasil menggali lebih dari setengah jalan. Terry dengan penuh semangat menggali terowongan ini karena ia tak sabar melihat masa depan cerah menanti. Tapi tiba-tiba ternyata di bawah tanah terdapat terowongan tua berusia ratusan tahun yang isinya penuh dengan tulang belulang. Ternyata Lloyd Bank dulu adalah bekas kuburan dan rumah sakit, sama seperti SD kalian dulu. Temuan ini bisa dikatakan sangat menguntungkan karena bisa mempercepat rencana. Kini mereka tidak perlu menggali sejauh yang diperkirakan sebelumnya. Setelah menghitung ulang titik koordinat menuju bank, mereka akhirnya yakin akan titik lokasi yang harus dilubangi. Lantai ruang brankas bank itu dilapisi besi, sehingga mereka telah menyiapkan alat khusus untuk menembusnya. Akhirnya tujuan utama mereka sudah ada di depan mata, tapi bukannya langsung membobol seluruh isi deposit box. Terry meminta rekan-rekannya untuk beristirahat sejenak karena ruangan tersebut dipenuhi asap akibat proses pelubangan lantai. Mereka pun setuju, tapi tidak dengan Siti. Ia tampak gelisah dengan keputusan itu. Ia sudah tidak sabar untuk deposit box yang diminta oleh si Utuh agar ia tidak terbebani hutang balas budi lagi. Malam itu ketika teman-temannya sedang tidur, Siti diam-diam menyelinap kembali ke terowongan. Hi. Sejak awal Terry sudah menduga bahwa mantan kekasihnya itu akan berulah, namun lagi-lagi ia memilih berpura-pura tidak tahu dan hanya mengajaknya berbasa-basi meskipun telah memergokinya secara langsung. Bersamaan dengan itu, polisi akhirnya menerima laporan dari hasil sadapan radio Dave, di mana mereka meyakini bahwa ada bank yang akan dirampok. Masalahnya, terdapat banyak bank di kota tersebut, sehingga mereka belum mengetahui bank mana yang sedang menjadi target perampokan. Kondisi semakin menyulitkan karena keesokan harinya adalah hari libur. Pagi menjelang, para polisi mulai menyisir setiap bank dan bersamaan dengan itu, Terry dan para jametnya pun mulai beraksi. Let's make some money.
Isi deposit box itu sangat beragam, mulai dari berlian, sertifikat tanah kontrak bisnis internasionalnya, CEO Yono dari Global Waste Holding, hingga barang berharga lainnya. Dari seperempat barang yang sudah mereka ambil, jika ditotal nilainya lebih dari 30 juta dolar Amerika. Berarti kalau itu ada di tahun 71, kira-kira sekarang nilainya setara dengan 3,8 triliun rupiah. Sejak awal Siti mengincar deposit box nomor 118, namun Terry sudah menduganya. Begitu deposit box tersebut dibuka, Terry langsung mengamankan seluruh isinya. Holy shit. Sejak awal Siti mengincar deposit box nomor 118, namun Terry sudah menduganya. Begitu deposit box tersebut dibuka, Terry langsung mengamankan seluruh isinya. Betapa takjubnya si Dean ketika mengetahui bahwa di dalamnya berisi foto-foto para pejabat yang sangat tak pantas untuk ditiru atau diperlihatkan di sini karena pasti dolar kuning. Dan ternyata yang lebih mengejutkan lagi, ada foto atasan si Utuh juga di MI6. Mereka pun melanjutkan mengambil semua harta yang ada di sana, tapi tiba-tiba Cop is right on your doorstep. He's going up to the front door with the cops. Where's the vault? beruntung manajer itu mengatakan bahwa hari itu libur dan deposit box tak akan bisa dibuka. Melihat semua masih utuh, ia berasumsi bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tanpa ia sadari, para perampok masuk melalui terowongan bawah tanah. Karena polisi tidak berhasil menemukan bank mana yang dirampok, para polisi pun kemudian mengubah metode pencarian. Mereka mengarahkan sebuah ambulans ke depan setiap bank secara diam-diam. Dan jika Dave memberitahu rekan-rekannya mengenai keberadaan ambulans tersebut, polisi akan langsung mengetahui lokasi perampokan. Setelah mendatangi beberapa bank dan tidak ada hasil, ambulan itu lalu menuju ke Lloyd Bank. Dave yang mengetahui itu pun berniat untuk segera melaporkan hal ini pada teman-temannya. Tapi untung saja No! The ambulance will talk. You gonna sleep, Nightjar? tak lama kemudian mereka pun selesai merampas semua isi deposit box dan segera pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, anak buah si Utuh pun memulai aksinya untuk menangkap mereka. Sejak awal ia sudah menduga bahwa mereka akan kena OTT, sehingga ia meminta orang lain membawa kabur mobil utamanya. Perubahan rencana ini membuat Siti panik karena ia khawatir akan dicap sebagai pengkhianat oleh si Utuh. Tidak hanya Siti, tapi para petinggi MI6 juga mulai panik ketika mengetahui bahwa rencana mereka gagal total. Akhirnya, Terry dan para jamet berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa ada masalah apapun. Terry segera membagi seluruh hasil rampokan kepada anggota kelompoknya. Masing-masing jamet akan mendapatkan satu tas berisi uang dan perhiasan. Isi setiap tas kira-kira sama dengan total gaji kalian yang setara UMR Jogja jika setiap hari bekerja sampai 7 turunan. Singkat cerita, Bambas dan Singer berpamitan lebih dulu. Keduanya langsung kabur keluar kota untuk memulai hidup baru. Goodbye, old chap. Kini hanya tersisa tim inti saja. Di sini, Terry mengungkapkan kebusukan Siti. Ia menunjukkan kepada timnya bahwa selama ini mereka telah dipermainkan. Setelah tertangkap basah, Siti akhirnya mengaku. Ia bahkan berjanji bahwa si Utuh hanya menginginkan foto-foto tersebut dan tidak akan menangkap mereka atas kasus perampokan. Namun Terry menegaskan bahwa nyawa mereka pasti menjadi incaran banyak pejabat karena telah melihat foto itu.
Ia juga memberitahu bahwa sejak awal Siti sebenarnya sudah dijebak. Tidak mungkin ada garam Cina muncul begitu saja di dalam kopernya, dan pada saat yang bersamaan Utuh membutuhkan seseorang untuk melakukan perampokan bank. Semua itu menunjukkan bahwa Siti hanyalah pion yang dimanfaatkan. Setelah menyadari bahwa dirinya turut diperdaya oleh si Utuh, Siti akhirnya berpihak kepada Terry. Dari sana, mereka mulai menyusun strategi untuk memanfaatkan foto-foto rahasia tersebut sebagai jalan keluar dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Di sisi lain, peristiwa perampokan ini menghebohkan seluruh kota. Deposit box di bank itu berisi berbagai barang berharga, termasuk dokumen-dokumen penting seperti foto-foto skandal para pejabat tinggi itu. Untuk mencegah polisi mengetahui isi sebenarnya dari deposit box tersebut, kasus ini langsung diambil alih oleh Badan Intelijen Negara. Masalah semakin melebar ketika seorang pengusaha bernama Le Vogel juga kehilangan berkas rahasianya akibat perampokan tersebut. Berkas itu ternyata berisi catatan mengenai seluruh polisi korup yang pernah ia suap. Dan jika sampai jatuh ke tangan orang lain, seluruh polisi korup tersebut bisa terancam masuk penjara. Siang harinya, sesuai perjanjian, Terry menemui si Utuh di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Terry menegaskan bahwa Utuh tak bisa main-main dengannya, karena jika Utuh main-main dengannya, maka seluruh foto yang mereka temukan akan langsung ia viralkan ke koran-koran. Terry lalu menjelaskan kemauannya. Jika Utuh menginginkan foto-foto tersebut, MI6 harus menjamin keselamatan Terry dan seluruh anggotanya. Ia meminta paspor baru, juga surat pernyataan yang membebaskan mereka dari segala tuduhan. Si Utuh lalu melaporkan hal itu pada atasannya dengan membawakan beberapa foto sebagai barang bukti. Tapi sialnya, dari foto yang dibawa Utuh tidak ada foto petinggi MI6 dan pasti Terry masih menyimpannya. Dan otomatis seluruh permintaan Terry akhirnya disetujui. Sementara itu, melalui berbagai investigasi, Vogel akhirnya berhasil menemukan salah satu timnya Terry, yaitu Dave. Tanpa membuang waktu, Dave ditangkap dan diinterogasi secara brutal-brutalan. Polisi-polisi korup yang bekerja untuk Vogel kemudian mendatangi tempat usaha jual beli mobil milik Terry. Tapi karena tidak menemukan Terry, mereka pun memutuskan untuk menyandra Eddie. Di sisi lain, untuk membantu menemukan pelaku perampokan, polisi akhirnya menyiarkan rekaman percakapan Terry saat kejadian melalui radio. Just your time. Over. Istri Terry pun tak kekajut ketika mengetahui bahwa suaminya kini menjadi buronan nasional. Lalu tiba-tiba Terry menelponnya dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. You could go to jail for years for something like that, Terry. I couldn't stand it. What's the matter, Mum? Sementara itu, Terry mendapat laporan dari Ingrid, istri Eddie, bahwa suaminya telah diculik. Ia kini jadi bingung mengapa ada pihak lain yang tiba-tiba mengincarnya. Padahal MI6 sudah sepakat untuk berdamai, dan demi menyelamatkan Eddie, ia akhirnya menelepon nomor yang ditinggalkan oleh Vogel. Vogel dengan tegas meminta Terry menyerahkan buku merahnya. Terry pun jadi makin kebingungan karena tak pernah merasa melihat buku itu. Ia dengan tegas memberitahu bahwa ia tak tahu apa yang dimaksud oleh Vogel. Vogel pun makin marah karena merasa dipermainkan dan tiba-tiba Terry segera kembali ke mobil bekas yang mereka gunakan saat perampokan untuk mencari buku yang dimaksud. Setelah menemukannya dan membaca isinya, ia langsung mendapat ide untuk menyelamatkan Eddie. Ia lalu segera menelepon Vogel untuk mengajaknya barter di stasiun bawah tanah besok setelah Jumatan. Don't blow it.
Tak lama kemudian, Terry kembali menemui si Utuh untuk menyerahkan pas foto yang akan digunakan pada paspor baru mereka. Ia juga meminta Utuh untuk menemuinya di stasiun kereta bawah tanah besok habis Jumatan. Belum jelas apa yang sebenarnya direncanakan Terry dan mengapa ia menentukan jadwal pertemuan yang sama dengan Vogel. Sementara itu, banyak peristiwa terjadi dalam 1 hingga 2 hari tersebut, dan inilah yang terjadi pada Bambas. Dan ini yang terjadi pada Singer. Belum sempat menikmati hasilnya, mereka berdua sudah lock out duluan. Bersamaan dengan itu, si Utuh secara diam-diam mengirim seorang agen wanita ke kediaman Samidi untuk memastikan apakah foto-foto rahasia tersebut memiliki salinan. Namun sialnya, penyamaran agen itu akhirnya terbongkar. Malam menjelang, terlihat Terry yang sedang menyusun strategi. Rencananya, partnernya yang bernama Kevin akan mendatangi seorang polisi jujur bernama Sigit. Ia dipilih karena pasti akan suka jika diberi data polisi yang korup. Kebetulan juga Sigit merupakan petugas yang ditugaskan menangani kasus perampokan Lloyd Bank. Keesokan harinya, Kevin pun menemui Sigit. Tanpa basa-basi, ia menawarkan daftar nama polisi korup yang mereka peroleh dari buku Vogel. Melihat itu, Sigit langsung tertarik dan bersedia bergabung dengan rencana Terry. Sementara itu, Terry dan Siti juga memulai aksinya. Mereka menuju stasiun kereta, titik pertemuan yang telah ditentukan. Si Utuh sudah menunggu mereka sejak pagi, namun sesuai perjanjian, berkas-berkas yang diminta Terry akan diserahkan oleh salah satu pejabat negara. Pada saat yang sama, Vogel bersama polisi korup yang berada di pihaknya juga tiba di lokasi. Ternyata, Terry sengaja memancing konflik antara Vogel dan para agen rahasia. Namun sialnya, polisi korup yang bersama Vogel telah lebih dulu menebak rencana itu, sehingga mereka segera melarikan diri. No, Stay there or you're dead meat. girl. Terry langsung mengejar Vogel yang tengah berusaha kabur. Kemarahan Terry pun langsung memuncak ketika ia melihat wajah pembunuh sahabatnya. Smug now, are ya? Get your hands off me! Bank robbers! This bloke killed our friend. Ternyata yang datang adalah Sigit. Setelah Sigit berdiskusi dengan para agen MI6, setelah itu Terry dibebaskan dan bahkan dianggap sebagai pahlawan karena berhasil mengungkap kasus korupsi di tubuh kepolisian. Si Utuh pun kagum melihat kecerdasannya, terutama karena ia mampu keluar dari situasi yang sangat rumit. Terry sempat ditawari untuk bergabung dengan badan intelijen, namun ia menolak tawaran tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian MI6 akhirnya berani menangkap Samidi yang saat itu sedang bersantai di markasnya. Sayangnya, mereka juga harus menerima kenyataan bahwa agennya si Utuh yang sebelumnya disusupkan telah tewas dan hanya tersisa tulang belulangnya. Di tempat lain, kita akan melihat Terry yang sedang party merayakan kemenangan mereka. Sebagai wujud penghormatannya pada Dave, ia kemudian memberikan seluruh aset bisnisnya kepada keluarganya. Di sisi lain, Siti memberitahu istri Terry bahwa ia sempat mengajak Terry untuk kabur bersamanya demi melanjutkan hubungan mereka dulu. Namun, karena Ichibos Mamang kita ini bermartabat, Terry menolak ajakan tersebut. Di akhir film muncul beberapa fakta penting terkait kasus perampokan yang benar-benar terjadi ini. Pertama, banyak pejabat tinggi negara mengundurkan diri setelah foto-foto mereka tersebar ke publik. Kedua, 4 tahun kemudian Michael X atau Samidi akhirnya dihukum gantung karena telah membunuh agen MI6. Dan ketiga, Vogel dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas kasus suap. Hingga kini aksi perampokan yang dilakukan Terry masih tercatat sebagai perampokan bank terbesar dalam sejarah Inggris. Dan film pun tamat.
Jadi apa pelajaran dari film ini? Jangan silau sama kehidupan pejabat atau orang elit. Di balik jas mahal dan senyum manis mereka, kadang aibnya lebih busuk daripada sampah di Bantar Gebang. Lihat itu deposit boxnya, isinya foto haram semua. Mending jadi maling tapi setia kawan kayak Terry daripada pejabat tapi munafik. Sama kakaya buhan pian nang sok-sokan komen bijak di sosmed lantih banar bepandir moral bangsa. Padahal isi history browsernya kalau dibuka, bikin malaikat geleng-geleng kepala. Tobat oi. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang sudah tidak sabar menunggu film terbaru Jason Starter, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, passwordnya dong. Pulung gondol pamit dulu. Jangan lupa judulnya Shelter 2026. Sabar ya warga nobar semua.